Mam, geli. Mam. Enggak tahu, ada macam-macam. Nggak bisa diselin. Dalam satu? Nih, kita main. Tidak apa-apa. Apa lagi nih? Enggak. Siapa yang mengantuk? Aduh, nyangkut anjay. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Aduh. Harus belajar apa? Malah kepotong ketinggian. Tidak apa-apa. Apa? Nanti dikit. Dah. Mana ada? Oh iya. Mari belajar. Mari belajar. Mengenal. Ngantuk ya? Iya, ngantuk. Hahaha. Sangat mengantuk, guys. Ya, ngantuk kamu. Hah? Ngantuk kamu. Iya, banget mengantuk. Ah, jeleknya rambut ini. Ih, kok El gendut? Kita. Jangan lihat. Tak boleh lihat. Kita ngir kok. Terus gimana dulu bacanya? Gimana bacanya? Oh ya, oke. Silakan baca. Apa coba? Air putih. Cukup. Ngantuk. Tidak boleh kan? Apa? Apa itu? Maksud apa? Pohon andalas. Morus macroura. Nama apanya tuh ayo? Morus macroura. Latin. Hah? Bahasa Latin. Ya, sekali kita pernah dengar kata andalas bukan. Ya, andalas adalah nama sebuah universitas negeri Sumatera Barat dan nama lain dari Pulau Sumatera. Tapi kalian tahu sebenarnya andalas itu merupakan nama tanaman endemik yang ada di Pulau Sumatera. Dan andalas secara ilmiah dikenal dengan nama Morus macroura mic yang tergolong famili Mucracia. Mic yang tergolong famili Mucracia. Tanaman tersebut masih baru. Ya, Wangi. bau kocak malasnya. Wangi kan? Kacau ya ini. Cendram. Coba. Lanjut. Di universitas. Namanya Ya. nama latinnya Morus macroura. Ya. Masih tergolong famili Muraceae. Tanaman tersebut masih berkerap dengan Murbai dan dapat jenis mulberry lainnya yang disebut yang berbentuk perdu. Dalam bahasa Inggris, andalas dikenal sebagai Himalayan mulberry. Di daerah lain andalas dikenal dengan nama yang berbeda, misalnya di Batak dan Sumatera dikenal dengan nama hal tanduk. Di Minangkabau dikenal nama andaleh dan di Sunda dikenal dengan nama kertau. Tanaman tersebut merupakan maskot provinsi Sumatera Barat. Pohon andalas tergolong kayu berkualitas tinggi. Tempat tumbuhnya di dataran tinggi dengan tercampur cukup hujan dan ketinggiannya 900 meter dpl. Lanjut. Pohon andalas berdaun tunggal. Dia berdaun tunggal Ya. dan letaknya di saling. Ya. Panjang daunnya antara 7 sampai 20 cm, batangnya daun barisan 2 sampai 3 cm. Warna daunnya hijau dan bentuk helai daunnya bulat telur sampai berbentuk jantung. Ujungnya meruncing, pangkalnya tumpul dan tepinya berjari-jari. Andalas memiliki permukaan yang kasar, tangkainya berbulu dengan batal-batal berkulit dan pekat. Itu apa? Buah andalas rasanya asam manis mirip buah murbei. Buah murbei apa? Beri-berian. Ya. Namun sayangnya populasi andalas sudah sangat berkurang terus sebabnya pohonnya upaya peran kepada masyarakat untuk berbanyak terus hingga pohonnya banyak ditebangi tanpa upaya peran kembali. Masyarakat tidak mengenal cara terbaik untuk berbanyak. Info khusus saat ini pohon andalas masih dapat ditemukan di daerah tertentu di Sumatera, di Provinsi Sumatera Barat, terutama di daerah lembah naik dan lembah gunung Merapi, Nagarai, Paninjauan, Andaleh, Balai 1, Kabupaten Hitam. Nih bacanya. Koloni Pandurata. Koloni. Iya, koloni. Ceoloca ini. Gemuk. Betul bagusnya rambutnya. Oh, sudah bagus. Tidak bisa bagus ini. Begini sudah setelannya tidak bisa tidak setelan default. Iya deh. Ada kan terkadang tinggal di Pulau Kalimantan. Karena ada tentu kalian bangga akan memiliki spesies mereka yang bernilai tinggi. Di sana terdapat anggrek hitam yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Anggrek hitam memiliki nama latin Kolagen Pandurata. anggrek hitam terlihat sebagai maskot flora provinsi Kalimantan. Karena itulah orang-orang sering menyebutnya sebagai mutiara hitam dari Borneo. Apa itu? Banyak kan? Iya, buat atasnya juga. Banyak banget rasanya. Enggak. Kenapa sih? Suka hati kau lah. Bagus. Mengkilap. Jadi kayak apa? Lembat. Bagus loh. Lanjut. Ya, si tadi mana ya? Di tempat maskot flora provinsi Kalimantan Timur. Karena itulah orang sering menyebut sebagai hitam dari Borneo. Kenapa nama sebelumnya anggrek hitam? Ya, karena anggrek hitam memiliki cerita. Ada dong.
berwarna hitam dengan sedikit garis-garis berwarna hijau dan berbulu. Buret. Warna hitam pada lidah wangi merupakan membawa sifat hitam yang langka seperti empatan berwarna hijau muda. Ini Oh iya, dengar kok. Mari. Perbedaan bunga yang berwarna hijau pupus dan bidang bunga yang berwarna hitam membuat anggrek hitam begitu eksotis. Bunganya cukup harum semerbak dan biasa mekar pada bulan Maret hingga Juni. Tampilan anggrek hitam secara keseluruhan sungguh menarik. Buntinya berwarna hijau terang dan berbentuk semu bundar dengan panjang 12 cm, lebarnya 5 sampai 7 cm. Permukaan buntinya menjilat di setiap umbi tumbuh dua helai daun yang kaku dan berbentuk panjang seperti pembungkus mayang. Anggrek hitam merupakan tulisannya atau program yang ini diangkat. Mayang kelapa. Mayang kelapa. Warna daunnya hijau dengan 40 sampai 50 cm, lebar sampai 2 sampai 10. Daunnya sendiri sekilas mirip seperti daun dan tunas kelapa. Tangkai bunganya mendetek ke bawah dengan susunan bunga yang teratur. Jumlah bunga dalam tiap tangga 1 sampai 14 kuntum atau lebih. Garis tengah tiap bunga 10 cm. Daun kelapa berbentuk lancip, berwarna hijau muda. Ban panjangnya antara 5 sampai 6 cm, lebar 2 sampai 3 cm. Daun mahkota berbentuk lancip berwarna hijau muda, tengah tetap satu alur hingga mengeriting berwarna hitam kelam atau coklat tua. Buahnya berbentuk jorong, panjang 7 cm, lebar 2 sampai 3 cm. Info khusus. Warna hitam pada lidah bunga anggrek merupakan pembawa sifat hitam yang langka. Hitam langka, sayang. Langka ini. Anjay. Oh my god. Malu. Tidak guys. Lanjut. Oh my god. Mari. Langkah. Warna tersebut dapat membawa sifat warna hitam yang dibutuhkan oleh para ahli pemulihan tangan. Dengan warna tersebut dapat berdasarkan silangan baru dengan corak warna benar yang menarik. Anggrek serat. Dendrobium. Dendrobium util. Putih lah. Putile. Putile. Cantik mana? Sedot. Ya oke. Nggak apa-apa. Keren kan guys? Kita hari ini rapi memakai kemeja pink and hijau. Hijau. Bu putih mama pakai warna hijau. Allah. Enggak molok loh. Enggak ada molok. Ini jujur. Tidak berbohong. Ini bagus banget bibirmu. Bagus rumah mana? Tanaman kilat, cing. Nyiram. Shiny. Gemoy lah. Tambah ikan. Pulang topi sekarang. Pulang topi apa artinya? Nyiram buat kayak pulang topi. Banyak ini nah, kelebihan tuh kayak banyaknya sekali banyak topi. Baru dengar. Apa? Apa sih? Lanjut. Lanjut. Sekarang kita menuju Pulau Sulawesi. Di sana kalian akan menemukan salah satu spesies anggrek yang khas, yaitu anggrek serat. Beratnya adalah Dendrobium util. 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 Di daerahnya anggrek serat dikenal sebagai nama lokal anemone dan alami. Anggrek serat secara alam tumbuh dan tersebar di daerah pedalaman di Sulawesi. Di antaranya wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai ke Papua Nugini. Karena itulah anggrek serat ditetapkan sebagai flora identitas Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahukah kalian karena anggrek tersebut dikenal dengan nama anggrek serat? Ya, karena umbi semuanya mengandung serat. Semuanya. Umbi semuanya mengandung serat. Oh ya. Anggrek serat merupakan jenis tanaman epifit. Bentuknya menempel pada batang pohon yang tua. Tanaman tersebut dapat tumbuh baik di daerah panas pada ketinggian antara 0 sampai 150 MDPR. Tampilan anggrek serat cukup unik, Pak. Jika dibandingkan anggrek lainnya, akarnya membentuk rhizome yang tumbuh merambat dan bentuk roset seperti paku sarang burung. Bentuk umbi semunya kecil, langsing, agak pipih dan mengeras. Umbi semu tersebut tumbuh memanjang secara mencolok dan menyempit pada ujungnya. Warnanya hijau kekuningan dan mengkilap. Pada ujung umbi semuanya terdapat sehelai daun yang berwarna hijau. Dan tersebut berbentuk lancip, berukuran kecil. Tangkai bunganya muncul dari lepatan daunnya. Bagian perhiasan bunganya terpilih dari kota dan kelopak bunga berwarna kuning dan bentuknya menyempit. Anggrek serat diminati bukan karena keelokan buahnya, melainkan karena pemanfaatan umbi semuanya sebagai bahan anyaman. Itu khusus. Harga kerajinan tangan dari bahan umbi semu anggrek serat sangat mahal. Saat itu disebabkan umbi semu anggrek serat belum banyak dibudidayakan orang. Salah satu alasannya anggrek serat tidak pernah tajam. Akibatnya bahan baku serat dari umbi semu anggrek ini cukup sulit didapatkan. Nanti anda baca. Ya baca. Anda baca. Kedengaran tidak? Lo baca tidak? Coba lagi. Mendengar. Tidak kedengaran pasti. HTL tidak ada speakernya. Burung apa teman? Burung. Wow. Gemoy. Adakah? Burungnya kabur. Takut. Kenapa dia takut? Wow. Asam Jawa. Baca. Asam Jawa, Tamarindus indica. Dilihat dari namanya, kalian tentu sudah dapat membayangkan rasanya. Ya, asam Jawa adalah sejenis buah yang masam rasanya. Akan tetapi, meskipun namanya asam Jawa, tanaman tersebut tidak berasal dari Jawa. Kalau dia dari Kalimantan berarti asam Kalimantan. Dan betul lah. Asam Jawa didatangkan ke Indonesia oleh orang-orang dari India. Berarti asam India. Nama asam Jawa dipakai oleh orang Melayu karena biasanya dipakai dalam masakan Jawa. Nama ilmiah asam Jawa adalah Tamarindus indica. Dalam bahasa Inggris disebut tamarin. Oh, yang ini permen tamarin itu. Ya kan? I know. Pohon asam biasanya ditanam di tepi jalan sebagai peneduh, terutama terkenal di sepanjang jalan raya Dendels dari Anyer hingga Panarukan. Pohon asam berukuran besar, tingginya dapat mencapai 30 meter, panjang pangkal batangnya antara 1 sampai 2 meter, sedangkan diameternya 2 meter. Tumbuhan asam Jawa selalu hijau karena daunnya tidak mengalami gugur. Tajuknya berdaun lebat, memanjang melebar,
memencar, melebar, dan berbentuk bulat. Sementara kulit kayunya kasar dan rata-rata, warnanya coklat abu-abuan. Pohon asam dapat tumbuh baik hingga ketinggian sekitar 1000 mdpl pada tanah berpasir atau tanah liat, khususnya di wilayah yang musim keringnya jelas dan cukup panjang. Perkembangbiakannya dapat dilakukan dengan benih, pencangkokan, penyambungan, dan penempelan. Anakannya yang berumur 1 tahun atau kurang sudah cukup besar untuk ditanam di lapangan, tetapi mungkin sifatnya berbeda dengan induknya. Daun asam termasuk jenis daun majemuk bersirip ganda. Letaknya berselang-seling, berpenumpu, dan bertangkai. Panjang tangkai daunnya mencapai 1,5 cm. Bentuk helaian daunnya agak lonjong dengan panjang mencapai 13 cm dan lebar 5 cm. Anak daunnya berjumlah 8 sampai 16 pasang. Bentuknya lonjong, menyempit dengan panjang antara 1 sampai 3,5 cm dan lebar 0,5 sampai 1 cm. Bagian tepinya rata, pangkalnya miring dan membundar. Ujungnya membundar sampai sedikit berlekuk. Bunganya tersusun dalam tandan renggang. Letaknya di ketiak daun atau di ujung ranting. Panjang ketiak daun, bukan ketiak lah, ketiak daun. Asam ketiak. Asam ketiak Mamat. Mana nih? Panjang tandan bunga mencapai 13 cm, sedangkan panjang bunganya kira-kira 3 cm. Bunga asam ini berbau harum. Daun kelopaknya berjumlah 4 helai dan berbeda bentuknya. Panjangnya mencapai 1,5 cm. Daun mahkotanya berjumlah 5 helai, yang belakang dan yang samping berukuran besar dan menonjol. Warnanya krem dengan peruratannya. Warnanya krem atau kering? Ini krem. Oh, krem. Ini bijinya. Oh, kayu teras kasam Jawa berwarna coklat kemerahan berat keras dan bertekstur halus. Karena itulah kayu asam Jawa kerap digunakan untuk membuat mebel, kerajinan, ukir-ukiran, dan patok. Bagi anak-anak di Jawa Tengah, kayu asam merupakan kayu pilihan untuk membuat gasing. Ini bagus, muka mama. Sangat bagus. Ini kayak bulat sama kau. Hah? Kenapa sih warnanya ini tidak betul? Bagus. Dia senyum yang tenang gitu, bagus. Senyum apa coba itu? Tidak benar beliau. Gemoy. Gemoy. Akhirnya kita diusir. Malam-malam. Meninggalkan 3. Bukan jam 4 ya? Bukan jam 4. Oh my god. Jam 4 tuh. Bangun. Bangun. Pengsan. Buah belimbing. Ini enak loh belimbing ini. Aperol crumble. Aperol crumble. Aperol crumble. Gak tau lah apa belimbing banyak. Ini mana sekarang belimbing bintang. Belimbing ulo. Ini yang buat sayur yang asam masam-masam. Belimbing ulo. Bisbol apa ya? Bisbol. Apa buah bisbol? Mati. Piros. Blancoy. Blancoy. Buah mentega. Oh, kita mau tahu. Yang warna kuning dalamnya. Masa? Iya. Itu sih. Iya. Ini. Sampai berapa nih tutupnya dia? Tahu. Buah merah. Bisbol. Baru tahu buah bisbol. Ini tahu nih. Dia vanilla. Buah ini apa? Baru tahu. Bunga asar. Sukun. Oke ya. Bunga asal, bunga madrid. Nih. Oh ini tahu. Bunga bang. Kai. Amor popalus titanium. Ditanam. Nggak apa-apa. Kita tinggal sini semalaman. Kenapa nggak pulang? Dikunci. Dia lucu lah. Kita ketawa baru lucu. Hahaha lucu. Ayo balik. Not jadi itu nggak? Kenapa? Jadi punya buku. Bukunya tidak ada. Oh ya apa? Yang tadi yang punya buku tinggal. Oh, iya. Jadi kita kemana? Dadah. Yuk. 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 Bukti. Ya apa? Kantor polisi nanti. Bukti. Oh my god. Dikunci ya. Dikunci. Kita nggak boleh keluar. I have you more. Ini mana? Apa tanya? Morden. I have you. Iya. Aku ini kamu. Morden. Daripada orang lain. Lebih dari orang lain. Tidak mau